Bahkan sekarang. Aku masih berharap bahwa 5 tahun yang lalu hanyalah mimpi buruk. 5 tahun yang lalu. Malam sebelum nikah, aku serangan jantung. Xiao datang ke rumah sakit untuk menjenguk. Setelah aku minum secangkir minuman, aku tertidur. Ketika aku bangun, Xiao sudah meninggal di sampingku. Senjata pembunuhan ada di tanganku. Hanya ada sidik jariku di pisau itu. Kahan dibatalkan. Nenek mengalami serangan. Aku dipenjara selama 5 tahun. Nona Su, setelah keluar dari penjara, kau ingin pergi kemana? Tentu saja, kemana Presiden Li minta. Aku akan pergi. Lepaskan. Li Boyan, sebelum nenekku menghilang, dia dibawa pergi oleh orang-orangmu. Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Aku menyuruhmu untuk lepaskan. Jika hanya untuk memuaskan selera vulgar Anda, maka aku khawatir aku tidak bisa. Jika burung itu masuk ke sangkar sendiri, lebih menarik. Aku tahu di mana nenekmu berada. Namun, satu potong pakaian, satu kata. Lepaskan. Nan. San. Kakak Buen. Song King, apa aku sudah memberitahumu? Malam ini, tidak ada yang diizinkan masuk ke kamarku. Aku. The film was translated and Kakak Buen, narrated by M Media. bagaimana kamu hadapi adikku seperti ini? Aku janji jaga kamu untuk kakak Xiao. Melihatmu seperti ini, bagaimana aku bisa menjelaskannya padanya? Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Sudah selarut ini, kenapa kau belum tidur? Kakak Buen, aku membuatkan sop manis untukmu. Ayo kita minum bersama. Tunggu. Sepakat, satu pakaian, satu kata. Jalan. Lalu sisanya. Haruskah aku menunggumu pulang? Kakak Buen, tenanglah sedikit. Bagaimana kau hadapi kakakku begini? Xiaoxi, jangan takut. Kakak Buen sedang minum. Dia tidak akan masuk untuk saat ini. Kau tidak membenciku. Bagaimana mungkin aku? Kau tumbuh di keluarga Su kami sejak kecil. Bagaimana mungkin aku tidak percaya pada karaktermu? Meskipun kau orang terakhir yang temui kakak Xiao. Dan semua bukti menunjuk padamu. Tapi, aku percaya pasti ada kesalahpahaman. Lily, aku sudah menelepon Qin Muye. Begitu dia mendengar kau dibebaskan dari penjara, dia langsung ingin menjemputmu. Ini adalah pakaian yang sudah kusiapkan untukmu. Selagi kakak belum selesai minum, kau harus cepat pergi. Tapi, aku masih tidak tahu di mana dia. Menyembunyikan nenekku. Aku bantu selidiki, jadi tenang saja. Kakak lebih percaya padaku. Terima kasih, Lily. Sama-sama. Bagaimanapun, kita sudah menjadi saudari baik yang tumbuh bersama. Cepatlah pergi. Masalahnya sudah beres. Sisanya terserah padamu. Sozi, hanya seorang pembunuh biasa. Apa kau pikir, aku akan membuat hidupmu mudah? Kau sudah kurus. Tuan Qin, Anda terlalu memuji saya. Tuan Kia. Kapan kita menjadi begitu jauh? Sudah 5 tahun. Ya. 5 tahun.
Tapi aku sudah menunggumu. Apakah kau tahu? Ibu dan ayah sudah tak ambil pusing soal yang dulu. Bisakah kau memberiku kesempatan lagi untuk menjagamu lagi? Baiklah. Tapi, nenek masih bersama Li. Aku akan urus masalah nenek. Kalian berdua benar-benar bersenang-senang. Sudah berapa lama? Dan kau sudah terlibat dengan pria lain, benarkah? Kau benar-benar burung kecil yang tidak patuh. Ayo, pulang bersamaku. Menyentuh tunangan orang lain. Jika kau punya nyali, hadapi aku. Tunangan. Susi, aku memberitahumu. Jika kau tidak kembali bersamaku hari ini, aku bersumpah, kau takkan pernah temukan nenekmu. Tanpa kau, kami masih bisa melihat nenek. Begitukah? Kalau begitu beritahu aku, bagaimana cara menemukannya? Cukup. Li Boyan, kau harus pergi. Mui, aku baru saja melihat Li di luar. Ibu, lihat siapa yang kembali. Bibi, ini aku. Xiaozi, kau sudah jalani hukuman dan bebas. Ya, aku baru keluar 2 hari ini. Itu bagus. Ibu, bisakah kau berhenti membahas itu? Baiklah, tidak akan kubahas. Lihat, sedikit sekali pakaian Xiaozi. Aku siapkan air panas buat mandi. Malam ini, biarkan Xiaozi tidur nyenyak. Terima kasih, Bibi. Terima kasih, Ibu. Mui, jaga Xiaozi baik-baik. Apa yang sudah kubilang? Ibuku sudah tidak mempermasalahkan apa yang terjadi waktu itu. Bagaimana denganmu? Tinggal saja di sini dengan nyaman. Anggap saja seperti rumahmu sendiri. Xiaozi, makan lebih banyak. Perutku sakit. Ibu, ada apa? Sakit sekali. Melihat kondisi nyonya, sepertinya keracunan makanan. Apel. Apa? Benar. Pagi ini. Sepertinya aku melihat Nona Su di dapur. Aku tidak pergi ke dapur. Xiaozi pasti tidak akan melakukan ini. Aku jamin. Ibu juga percaya, Xiaozi tidak akan melakukan hal seperti ini. Aku sangat kesakitan. Aku sangat kesakitan. Tuan muda, lihat ini. Kau wanita kejam. Kau membunuh Su Xiaoxiao sebelumnya. Sekarang kau ingin menyakitiku lagi. Aku begitu mempercayaimu dengan sia-sia. Memang sudah kebiasaan lama. Aku tidak. Ibu, sebelum ada bukti. Bisakah ibu tidak mengatakan itu? Mui, aku bertanya padamu. Dia membawa tas ini, kan? Dia dipenjara karena pembunuhan waktu itu. Karena hakim yang menghukum dia, tepat sebelum kau menikah. Aku bertanya padamu, apa kau benar-benar memahami wanita ini? Mui, kau juga tidak percaya padaku. Mui, ibu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Cepat bawa ibu ke rumah sakit. Benar. Ibu, ayo kita ke rumah sakit. Kau tetap di rumah. Tunggu aku kembali. Lily, kau memang yang paling cerdas. Selama kita bisa kirim dia balik ke penjara, anakku akan sepenuhnya menyerah padanya. Nona Su,
Apa kau tahu sebuah pepatah? Wanita sial tak pantas masuk keluarga beruntung. Dan kodok jelas tidak bisa makan daging angsa. Aku sudah menelepon polisi. Aku ingin tahu untuk seseorang dengan catatan kriminal pembunuhan sebelumnya. Untuk seorang kriminal, hukuman berapa tahun untuk percobaan bunuh? Aku tidak merakuni siapapun. Aku siap kerjasama dalam penyelidikan. Paling buruk, aku kembali ke penjara 5 tahun saja. Siapa berani sentuh aku? Mari lihat. Tunangan Li Boyan. Polisi tidak akan datang. Ini pendukung yang kau temukan. Li Boyan, apa yang kau lakukan? Beginikah caramu membalas budiku? Membalas? Bukan kamu, aku tak mungkin ke penjara. Qin Moyi dan aku sekarang sudah menikah dan punya keluarga. Dan nenek tidak akan hilang. Ini adalah balasanku padamu. Tolak persulan, minum hukuman saja. Tinggal di penjara selama 5 tahun. Mempelajari ini. Bodoh masih berharap pada keluarga Qin. Keluarga sebesar itu menerimamu. Sungguh lukon. Ayo pergi ke kantor urusan sipil. Biro urusan sipil apa? Aku sudah bilang di depan semua orang bahwa kau adalah tunanganku. Aku Li Boyan, selalu pegang kata. Kegilaan macam apa yang kau alami? Kenapa kau tidak mengirimku ke penjara saja? Kenapa kau menyelamatkanku? Masuk penjara terlalu ringan bagimu. Satu-satunya wanita yang pernah kucintai dibunuh olehmu. Pernikahan hanyalah formalitas bagiku. Kau sangat membenciku, kenapa menikahiku? Karena jantung siap-siap ada di tubuhmu. Aku ingin kau tetap di sisiku selamanya. Menjalani hidup yang lebih buruk dari kematian. Baru setelah itu aku akan merasa puas. Li Boyan, kau mesum. Benar. Terima kasih untuk kekasih kecilmu yang sudah mengingatkanku. Bagaimana cara yang sah untuk menjeratmu di rumah. Siksa, lecer, dan maluimu. Berhenti bermimpi. Aku lebih baik mati daripada menikahimu. Aku sarankan kau berpikir jernih sebelum bicara. Nenek sudah tua. Dia tidak bisa terus dikurung seperti ini. Itu tergantung pada perilakumu. Li Boyan, Jadi, kita akan kemana selanjutnya? Biro Urusan Sipil. Tuan Li, bukankah Anda berjanji padaku, kalau aku menikahimu, lepaskan nenekku? Diam. Apa hakmu negosiasi denganku? Tuan Li, Bicara. beberapa hari terakhir ini, belum cukupkah kau menyiksaku? Apa kau pikir aku akan merasa kasihan padamu? Aku memberitahumu. Ini hanyalah permulaan. Aku bisa menahan semua ini. Tolong, lepaskan nenekku. Cukup. Berhentilah berakting di depanku. Aku memberitahumu. Semua janjiku padamu sudah kulakukan. Tetap di sini. Kau tidak diizinkan pergi kemanapun. Bawa dia pergi untukku. Tuan muda, kamu tidak bisa membawanya pergi. Jika kau lakukan, aku gagal jelaskan pada Nyonya Li. Ketika kau menggunakan namaku untuk membawanya ke sini, kau sudah pikirkan bagaimana jelaskan padaku. Bawa dia pergi. Hubungi Susi besok pagi-pagi sekali. Ya, halo Nyonya, Tuan Muda Li, dia membawa wanita gila itu pergi. Idiot. Kalian tak mampu awasi wanita gila itu. Apa gunanya aku mempertahankan kalian? Aku bertanya padamu, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Nyonya Li. Jarang sekali Lili kembali ke negara ini. Kau tidak menghabiskan waktu dengannya malam ini. Malah, kau datang ke sini untuk menanyaiku. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Tapi aku peringatkan MO, jangan gunakan namaku. Lancang. Itu karena aku terlalu memanjakanmu. Sehingga kau menjadi begitu tidak sopan. Itu hanya nenek seorang pembunuh. Kenapa kau begitu gugup? Jangan lupa,
Suzy adalah pembunuh yang membunuh istrimu. Justru karena itu, kau bahkan tidak berhak untuk bertindak. Jangan bilang, kau belum jatuh cinta pada pembunuh itu, kan? Bagaimana mungkin? Itu bagus. Pilih waktu. Dan adakan pernikahan dengan Lily. Kau tidak muda lagi. Maaf, The film was aku hanya menganggap translated Lily sebagai and adik. narrated Untuk by menikah, M Media. aku sudah punya pilihan lain. Apa? Halo, Tuan Lee. Halo, Tuan Lee. Siapa wanita itu? Dia benar datang ke perusahaan bareng Presiden Lee. Apa mereka tidak tahu? Nona Su juga datang hari ini. Tepat sekali, dia seharusnya bercermin baik-baik. Begitu penampilannya, tak sebanding dengan Nona Su. Nona Su adalah Nyonya Lee, istri presiden yang ditunjuk. Berhenti bicara, Nona Su ada di sini. Halo Nona Su, di mana Presiden Lee? Dia masuk ke kantor. Kakak Boyen. Suzy. Lily, mengapa kau di sini? Bukankah Bibi sudah memberitahumu? Dia suruh aku datang dan kenal bisnis perusahaan untuk menjabat sebagai manajer. Kakak Boyan, aku baru saja datang ke perusahaan dan belum sempat mempekerjakan asisten. Bagaimana kalau kau biarkan dia menjadi asistenku? Terserah. Suzy, kita bertemu lagi. Presiden Su. Tunggu. Xiaozi, akhir-akhir ini, kau cukup sering bersama kakak Boyan, Lily. Demi nenek, aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Karena kau punya hubungan baik dengan Bibi Lee. Kenapa kau tak suruh dia memohon ke Lee Boyan agar melepaskanku? Kau sudah menjadi istri ketua grup Lee. Mengapa kau bertanya padaku? Dia selalu memperlakukanku sebagai musuh, menikahiku, hanya untuk membalas dendam padaku, dan mempermalukanku. Xiaozi, ini juga salahku, karena tak bisa membantumu cari nenek. Bagaimana kalau begini? Pergi siapkan 2 cangkir teh, dan bawakan ke kantor nanti. Suasana kalian berdua. Apakah aku masuk ke dalam gudang es? Berhenti bicara omong kosong. Di mana Xiaozi? Presiden Qin, apakah ini sikapmu terhadap bisnis? Presiden Su, teh yang kau inginkan. Xiaozi, mengapa kau di sini? Kakak Boyen, jika kita bisa menyelesaikan kolaborasi ini untuk kedua perusahaan kita, itu akan bermanfaat tanpa kerugian. Presiden Qin dan Sekretaris Su sudah saling tahu. Bagaimana kalau, mulai sekarang, tanggung jawab ada pada Sekretaris Su, tugas terima dan serah berikutnya. Bagaimana menurutmu? Presiden Qin, mulai sekarang, untuk urusan bisnis, aku jadi penghubungmu. Apakah kau baik-baik saja di sini? Apakah Lee Boyan mengganggumu? Aku baik-baik saja di sini. Xiaozi, aku ingin membicarakan masa lalu kita. Jika kau akan membicarakan itu, maka tidak perlu. Aku akan menjatuhkanmu. Xiaozi, ada apa? Gula darah rendahmu kambuh lagi, kan? Makan ini. Kalau begitu aku tidak perlu kau menurunkanku. Kau harus istirahat yang baik. Kau ternyata masih ingat.
Presiden Lee, kau bilang keluar untuk urus bisnis dengan manajer Su. Tapi aku ingat perusahaan kita tidak punya bisnis toko gaun pengantin, kan? Aku baru saja teringat. Sepertinya kita belum foto pernikahan. Apa yang kau lakukan di sini? Lepaskan aku. Ada apa? Sudah menikah begitu lama. Masih malu. Mui, menurutmu yang ini bagus? Kakak Mui, apakah ini terlihat bagus? Apa kau dengar itu? Kemarin, pria yang memberimu coklat. Hari ini, menemani wanita lain coba gaun pengantin. Apa kau mau menarik perhatian mereka ke sini? Berteriaklah. Teriakkan saja. Biarkan dia melihatmu dalam keadaan seperti ini, terjepit di bawahku. Mungkin dia akan putus tunangan dengannya. Berteriaklah. Teriakkan saja. Aku akan membuatmu berteriak. Membosankan. Xiaoye, dengarkan penjelasanku. Pernikahan ini diatur oleh ibuku. Kau tahu orang yang kucintai adalah kau. Tuan Qin, kau harus pergi mengejar tunanganmu. Orang yang kucintai adalah kau. Kau sudah lupa semua tentang kita waktu kecil. Saat kita masih kecil. Saat kita masih kecil. Saat Sulili membuliku. Saat dia mengusirku dari rumah. Kau selalu memberiku coklat. Kau bilang, rumahmu adalah rumahku. Tapi sekarang, bisakah kau masih membawaku pulang? Baiklah, Xiaozi, aku tahu kau saat ini The film marah was padaku. translated Tapi aku and berjanji padamu. narrated by Beri N aku sedikit Media. waktu lagi. Aku pasti yakinkan ibuku setuju kita. Aku tidak akan setuju. Ibu, kenapa kau di sini? Bagaimana mungkin aku tidak datang? Kau meninggalkan Nana begitu saja. Sunana, tunangan Qin Wei. Dan terlibat lagi dengan pembunuh ini. Cepat dan kembali bersamaku. Ibu, Xiaozi bukan pembunuh. Lupa kalau dia pernah racuni ibu. Dan berapa hari ibu dirawat di rumah sakit. Pergi. Tunggu. Tuan Qin, kita sudah menikah. Mulai sekarang, hal-hal semacam tindakan yang menyebabkan kesalahpahaman, kurangi melakukannya. Ayo pergi. Kau sengaja melakukannya. Kau sengaja membawaku ke toko gaun pengantin. Sengaja membuatku melihat tunangan Qin Moi. Sengaja menyuruh Bibi Qian datang dan mempermalukan aku, kan? Ya, aku sengaja melakukannya. Apa kau ingin tahu? Apalagi yang sengaja kulakukan? Akulah yang menjadi mak komblang antara keluarga Sun dan keluarga Qin. Akulah sengaja membiarkan mereka datang ke toko ini. Akulah yang membuat grup Qin datang ke perusahaan untuk membahas proyek. Suzy, jika hatimu tidak goyah, bagaimana kau tak tahan pukulan fatal ini? Kamu terlalu menakutkan. Kenapa berpakaian seperti ini? Kau berencana pergi kemana? Benar. Kemana aku bisa pergi sekarang? Keluarga Su sudah tiada. Keluarga King juga tidak akan membiarkan aku masuk. Nenek juga sakit parah di rumah sakit. Kemana aku bisa pergi? Ini kamu. Ini semua kamu. Kalau bukan, karena kamu. Hari ini, Qin Wei. Harusnya aku coba gaun pengantin. Nenek juga tidak akan mengalami kecelakaan. Ini kamu. Ini kamu. Biar ku beritahu. Balasan atas kematian Xiao Xiao. Aku berjanji padanya. Aku akan menyiksamu sampai kau berharap mati. Ini hanyalah permulaan. Aku sudah bilang bukan aku yang membunuhnya. Kakak Xiao Xiao tidak dibunuh olehku.
Bagaimana keadaannya sekarang? Apakah jantungnya mengalami penolakan? Sekarang kau mulai gugup. Jangan khawatir. Jantungnya ini ditransplantasikan 5 tahun lalu. Itu sudah sepenuhnya beradaptasi dengan tubuhnya. Jadi, sangat tidak mungkin akan ada penolakan terjadi. Lalu ada apa dengannya? Dia mungkin terstimulasi hari ini, membuat tubuhnya tidak enak badan. Istirahat beberapa hari lagi, dia akan sembuh. Aku mengingatkanmu terakhir kali. Jangan membuat masalah lagi. Jika kau menyesal nanti, itu akan terlambat. Aku pergi sekarang. Nenek. Nenek. Nenek, aku sangat lelah. Suzy. Mungkinkah itu benar-benar bukan kau? Halo, Song Kim. Kumpulkan detail kasus Yao Xiao 5 tahun lalu, saat dia terbunuh. Jangan pergi. Nenek, jangan pergi. Nenek, jangan pergi. Nenek. Pagi-pagi begini. Ada apa kau gila-gilaan? Kamu. Bagaimana bisa kamu telanjang, berbaring di sampingku? Tanganku. Hai, kau harus mengerti dengan jelas. Tadi malam, kau yang bersikeras menahanku di sini. Lagi pula, kita sekarang sudah menikah secara hukum, tidur bersama. Bukankah itu wajar? Li Boyan. Bersiaplah dan ayo makan. The film was translated and narrated by M Media. Manajer Su, kamu. Ini adalah pabrik terbesar perusahaan. Baru-baru ini, manajer memimpin mogok kerja. Pergi tangani itu. Manajer Su, ini sepertinya di luar lingkup pekerjaanku. Kau mengacaukan proyek Thunder sebesar itu. Kumasrahkan masalah kecil ini padamu, dan kau bahkan tidak bisa melakukannya. Pertama, aku tidak mengacaukan proyek penawaran. Kedua, aku hanya sekretarismu. Hal-hal yang berkaitan dengan pabrik seharusnya diserahkan ke departemen produksi. Namun, karena manajer Su mengaturnya, maka aku akan pergi. Bukankah ini pabrik perusahaan? Bagaimana bisa begitu kotor? Apa yang kamu lakukan? Tidak bisa menahan diri lagi. Kau benar-benar dikirim ke sini untuk kami para saudara bersenang-senang. Tiniu. Jangan mendekat. Aku sudah bilang jangan mendekat. Apa kau pikir aku akan takut The padamu? film was Pergi translated tangkap dia. and narrated by M Media. Museum. Suzy. Suzy, Jangan mendekat. Aku sudah bilang jangan mendekat. Suzy, Kita belum selesai membahas proposal kita. Mau kemana? aku ada urusan mendesak sekarang. Aku akan segera ke sana. Tunggu. Kalau begitu kau harus berpikir baik-baik. Pihak yang ingin bermitra dalam proposal ini, antreannya panjang di belakang mereka. Suzy, paling lama setengah jam. Nanti kutemui setelah proposal dibahas. Barusan, pamer pisau dan pistol ini. Cukup meriah. Apa yang kau kasih aku makan?
Tentu saja, itu sesuatu yang bagus. Sebentar lagi, kau akan sangat nyaman. Kau memohon kami bertiga membawamu. Lepaskan aku. Lepaskan. Berhenti berjuang. Semakin kau berjuang, semakin kau berteriak, efek obat ini akan semakin kuat. Sebentar lagi, setelah aku selesai, kalian berdua, siapa yang mau duluan? Aku akan naik duluan. Kakak. Apa yang kau lakukan? Berani menyentuh wanita Li Boyan. Kau mencari mati. Tuan Mudali, maafkan aku. Aku diperintahkan seseorang. Kami kira dia adalah seorang pelacur. Jadi, Apa yang kau katakan? Siapa yang kau bilang pelacur? maafkan aku. Aku salah bicara. Tuan Mudali, aku buta. Kalian semua keluar. Cepat. Kau baik-baik saja. Pada akhirnya aku tetap tertinggal. Bagaimana? Aku benar-benar tidak menyangka. Suatu hari, aku akan berada di rumah klien, menyelesaikan masalah afrodisiaknya. Serius, kau. Di tengah malam. Tidak bisakah kau menanganinya sendiri? Perhatikan caramu bicara padaku. Apel, kau malu? Tidak menyangka. Tuan Mudali kita yang terhormat, tidak terlalu sanggup. Sudah sembuh. Sekarang cepatlah keluar. Baiklah. Aku pergi. Kau sungguh membalik dan ingkar. Benar. Efek obatnya belum hilang. Ingat untuk menanganinya sendiri. Kau. Song King. Tuan muda, Masalah malam ini, selidiki dengan tuntas untukku. Dan ketiga berandal itu. Urus mereka dengan benar untukku. ya. Li Boyan, kematian Xiao Xiao, itu semua karena dia. Bagaimana bisa kau? 20 tahun yang lalu. Kau benar-benar kalah dalam kompetisi piano. Kau benar-benar memalukan bagi keluarga Li kita. Kau tidak perlu menghadiri perjamuan malam ini. Ibu, berisik sekali. Kamu membangunkan saya. Siapa Anda? Saya sedang bermain petak umpet. Tapi mereka pasti sudah melupakan saya. Apakah kamu takut guntur? Penakut? Bukan urusanmu. Baiklah, saya akan menyanyikan lagu untukmu. Maka kamu tidak akan takut ketika nenek menyanyikan lagu ini untukku. Saya tidak takut lagi. Bintang kecil berkelip-kelip. Di seluruh langit ada bintang-bintang kecil. Saya harus pergi. Nenek mungkin sedang mencari saya. Saya nyalakan lampu, jadi kamu tak takut. Terima kasih. Benar. Siapa nama Anda? Nama saya Su Xiao Xiao. Xiao Xiao, Xiao Xiao. Xiao Xiao. Masih memanggil Xiao Xiao dalam mimpinya. Sepertinya kamu benar-benar mencintainya. Pembunuhnya seharusnya bukan kamu. The film was translated and narrated Mengapa by hatiku tiba-tiba M. merasa tidak nyaman? Apakah itu kau? Apakah itu kau, Xiao Xiao? Aku bukan Su Xiao Xiao. Sayangku. Kemana saja kamu? Aku sudah mencarimu sejak tadi. Susi kecil. Tertidur saat main petak umpet. Ingat. Anak pelayan, tidak boleh datang ke perjamuan. Bagaimana jika ada yang tahu? Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, Nenek. Kalau ada yang tanya, saya Su Xiao Xiao. Lagi pula, kakak Xiao Xiao sedang tidak sehat. Dan tidak sering keluar. Tuan muda, insiden pabrik terakhir. Semua bukti menunjuk pada Nora Su. Lily, bagaimana ini bisa terjadi? Lily, seperti kakaknya.
Keduanya adalah orang yang sederhana. Apa kau yakin tidak salah menyelidiki? Mungkin tidak. Hasil penyelidikan 3 bulan kami. Berkas penyelidikan 5 tahun lalu ini. Melihat ini, sepertinya kematian Nona Xiao Xiao juga memiliki banyak pertanyaan. Dokter menemukan di tubuh Nona Xiao Xiao sejumlah pil tidur. Pada saat yang sama, juga ditemukan di tubuh Nona Suzy. Menurut waktu kematian Nona Xiao Xiao, Maksudmu saat Xiao Xiao meninggal, Suzy belum sadar. Suzy, mungkinkah aku benar-benar salah paham padamu? Nona Su, pemeriksaan menunjukkan kau sudah hamil 3 bulan. Nenek, kamu bilang, haruskah aku melepaskan balas dendam? Bersamamu, kita akan ke tempat yang jauh. Baiklah, tapi pembunuh sebenarnya kakak Xiao Xiao tidak akan pernah ditemukan, karena mereka percaya pembunuhnya adalah aku. Tapi nenek, aku benar-benar sangat lelah. Jangan menangis. Jangan menangis. Tanda tangani saja, mulai hari ini. Tinggalkan Brooklyn. Kakak Boyen, apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang salah kulakukan? Sulile, kau adalah adik Xiao Xiao. Jadi aku juga menganggapmu sebagai adik. Tapi apa yang kamu lakukan di pabrik sudah keterlaluan. Kakak Boyen, kau tahu bahwa aku menyukaimu sejak kecil. Aku tak mau jadi kakakmu atau yang lain. Aku ingin menjadi. Cukup. Jika bukan karena kamu adalah adik Xiao Xiao, masalah kamu mempermalukan Nyonya Li, aku tidak akan memperpanjangnya. Tapi jangan menantang batas kesabaranku. Jangan lupa. Siapa bilang hanya ada satu Nyonya Li? Li Boyen, kenapa kau perlakukan kakakku seperti ini? Baiklah, aku akan berkemas dan segera pergi. Kakak ipar. Suzy, aku pasti akan membuatmu membayar harga. Bertemu denganmu saja sulit. Bagaimana kabarmu? Terakhir kali di pabrik. Kau baik-baik saja. Tidak mati. Kekhawatiran tuan mudamu mungkin agak terlambat. Kenapa itu terdengar begitu masam bagiku? Singkat cerita, saya datang hari ini untuk mengakhiri kerja sama kita. Kenapa? Karena tuan mudamu diam-diam bekerja sama dengan orang lain dan hampir membunuh saya. Karena kau sudah tahu. Sebenarnya, aku ingin menyelesaikannya lebih cepat. Cukup. Lagi pula, Li Boyan bukan pembunuhnya. Jika saya terus berada di sisinya, saya juga tidak akan bisa menemukan apapun. Sekarang nenek juga sudah diselamatkan. Saya lelah, ingin meninggalkan kota ini bersama nenek dan menjalani hidup sederhana. Mulai sekarang, saya khawatir saya tak mampu membantu tuan mudamu. Kau pikir kau bisa mengakhirinya begitu saja? Kau pikir semudah itu? Lalu apa tuntutan tuan mudamu? Menikahlah denganku. Apa? Tuan muda, baru-baru ini, aku, saat mencari catatan Nyonya Muda, menemukan bahwa Deal dan Mu Xingyu ini mengobrol akrab. Selain itu, dia kirim kamu Xingyu tanpa teratur informasi tentang grup Li kita. Untuk berjaga-jaga, aku juga mencari kamarmu dan menemukan sebotol pil tidur Ine di kamar. Suzy, kamu benar-benar pandai berpura-pura. Aku hampir mempercayaimu. Tuan muda, mungkinkah ada kesalahpahaman? Kau ingin meninggalkan Li Boyan. Itu tidak sesederhana yang kau kira. Cuma keluargamu yang setara dengan keluarga Li. Pikirkan baik-baik dan telepon aku. Kemana kamu pergi? Belanja. Katakan padaku. Apakah kamu berkencan dengan Mu Xingyu? Ya, saya memang bertemu dengan Mu Xingyu. Dasar jalan. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu mati-matian merencanakan masuk keluarga Li hanya untuk memberikan Mu Xingyu. Informasikan.
Karena kamu sudah tahu. Kalau begitu mari kita bercerai. Begini, saya tak perlu urus moodmu. Tenang, saya tak akan membocorkan apapun. Kenapa dia pingsan lagi? Suzy, bangun. Song King, suruh gaungmu yang segera datang. Jantungnya baik-baik saja. Kenapa dia begitu mudah pingsan? Hai, apakah diagnosismu bisa diandalkan atau tidak? Hatinya memang baik-baik saja, tapi kau masih bersama wanita hamil, memainkan permainan yang begitu merangsang. Sulit untuk mengatakan apa yang mungkin salah. Baguslah, jantungnya baik-baik saja. Apa? Wanita hamil? Benar, berdasarkan waktunya, itu terakhir kali. Malam itu kau minta aku hilangkan efek afrodisiak. Kau bilang terakhir kali, larut malam. Kenapa kau masih mencariku? Apakah Li Boyan sudah kembali? Tuan muda belum kembali. Li Boyan, berapa lama kamu berencana mengurungku? The film was translated and Tidak, narrated tidak, by M tidak, Media. Xiao Ziku. Nenek. Suzy, nenekmu ada di tanganku sekarang. Bimili, jika kau ingin menyelamatkannya, kau harus menyetujui satu syarat dariku. Saya saat ini dikurung di rumah oleh putramu. Saya bahkan tidak bisa keluar dari kamar. Apa yang bisa saya lakukan? Masalah ini, kau pasti bisa melakukannya. Peringatan kematian Xiao Xiao dalam beberapa hari. Aku ingin kau, di depan Boyan, mengaku sendiri telah membunuh Xiao Xiao. Saya tidak membunuh siapapun. Kamu ingin mengambil air kotor dan menyiramkannya padaku. Ini Xiao Ziku. Tidak, tidak, tidak. Baik, saya setuju dengan syaratmu. Kamu tidak boleh menyakiti nenekku. Kalau begitu tergantung pada penampilanmu. Halo. Sayang, apa yang harus ibu lakukan? Kuku barunya sangat cantik. Aku akan melakukannya untuk bibi di lain hari juga. Menantuku yang baik. Kau masih sangat muda. Kenapa kau tinggalkan kami begitu saja? Kau membawa pembunuh ini ke sini untuk apa? Apa kematian Xiao Xiao belum cukup tragis bagimu? Ibu, Suzy masih hamil. Kematian Xiao Xiao belum diselidiki dengan jelas. Li Boyan, tak sangka kamu masih sedikit percaya padaku. Kakak Boyan, kakakku juga hamil sebelum meninggal, kan? Lily, hari ini adalah peringatan kematian kakakmu. Berhenti bicara. Bibi, jika saya menerima tuduhan ini hari ini dan menanggungnya, namaku takkan pernah bersih seumur hidup. Dan kamu, Xiao Xiao, Makam istriku tercinta Su Xiao Xiao. pembunuh sebenarnya yang membunuhmu, akan bisa bersembunyi selamanya. Apa yang harus saya lakukan? Nona Su, bagaimana? Di depan orang yang kau bunuh, apa kau tidak punya sesuatu yang ingin kau katakan? Ada yang ingin saya katakan? Saya mengaku, saya membunuh Su Xiao Xiao. Suzy, apa yang kamu katakan? Saya bilang, saya membunuh Su Xiao Xiao. Saya menusuknya dengan pisau berkali-kali. Saya melihatnya mati tepat di depan saya. Apakah kamu puas sekarang? Katakan padaku. Ini tidak benar. Entah itu benar atau salah. Bukankah kamu sudah tahu di hatimu sejak lama? Kamu hanya tidak mau mempercayainya. Suzy, aku akan membunuhmu. Aku membencimu. Aku membenci seluruh keluargamu. Suzy. Suzy, Bibi, aku tak akan biarkan pembunuh ini melahirkan anak Boyan. Sayang, Kau sudah bangun sekarang. Dokter Gao, di mana anak saya? Kami mendeteksi komponen obat aborsi di tubuhmu. Bahkan jika buka, karena insiden pemakaman, anak itu tidak bisa diselamatkan. Jangan terlalu memikirkannya. Yang terpenting sekarang adalah istirahat yang baik.
Ibu memaksa saya mengaku membunuh. Anak itu mencampur obat ke makanan. Keluarga Lee, kalian benar-benar punya cara yang bagus. Nyonya Lee, janji padamu sudah kutepati. Kapan kamu akan melepaskan nenekku? Kau melakukannya dengan sangat baik hari ini. Selanjutnya, kau hanya perlu membawa surat cerai dengan Boyen kepadaku. Dan aku akan melepaskan nenekmu. Sertifikat di satu tangan, pelepasan di tangan lain. Baik. Kamu pegang janjimu. Lanjutkan. Kenapa suruh aku pulang sepagi ini? Lee Boyan, mungkin kamu tidak ingat, hari ini adalah ulang tahun ke-10 pertemuan kita. Mengingat hubungan kita. Peringatan begini tak usah dirayakan kan? Ini steak kesukaanmu. Cicipi. Dari usia 18 hingga sekarang. Genap 10 tahun. Memang pantas dirayakan dengan layak. Lee Boyan, setelah makan ini, mari kita berpisah secara baik-baik. Aku tahu itu. Jadi ini adalah perjamuan Hongmen. Perjanjian perceraian. Tanda tangani. Kau kira aku akan tanda tangan? Dalam 10 tahun aku mengenalmu. 5 tahun diantaranya kuhabiskan di penjara. Dan pelakunya adalah kau, Lee Boyan. Menghadapi orang sepertimu, apa salahnya aku ingin pergi? Bukankah sudah kubilang? Kecuali aku mati. Kalau tidak, kamu tidak bisa meninggalkanku. Jangan paksa aku. Untuk menceraikanku. Kau sampai mengancamku dengan pisau. Letakkan itu. Jangan mendekat. Kamu ingin membunuhku. Baiklah, bunuh saja aku kalau begitu. Ayo, bunuh aku. Tusuk saja aku kalau begitu. Bunuh aku dan kamu akan bebas. Tusuk aku. Tusuk. Suzy. Kamu membunuh Xiao Xiao. Membunuh anakku. Bahkan sekarang kau tak mengampuniku. Aku tidak. Suzy, aku memberitahumu. Dendam di antara kita tidak terhitung. Menurutmu aku akan melepaskanmu. Aku berutang padamu sesuatu yang tak terbayar. Maka nyawaku jadi gantinya. Kamu tidak ingin hidup lagi. Hari ini, entah kita bercerai, atau aku mati. Kamu sangat ingin meninggalkanku. Ya, daripada tetap di sisimu. Aku lebih baik mati. Baiklah. Aku akan menandatangani. Aku akan menandatangani sekarang juga. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu bebas. Suzy, kamu membenciku sampai sejauh ini. Tuan muda. Tuan muda. Bimili. Ini adalah surat cerai yang kau inginkan. Kau cukup tepat waktu. Pembunuh sepertimu seharusnya sudah diusir dari keluarga Lee kita sejak lama. Lily, kau adalah yang paling menantu sempurna di hatiku. Setelah kau keluar, Boen akan menikahimu dan membawamu pulang. Aku akan mengadakan pernikahan akbar untukmu. Terima kasih, Bibi. Masih memanggilku Bibi. Terima kasih, Ibu. Ayo pergi, Ibu akan mengantarmu kembali. Hentikan. Nenek. Nenek, Xiaozi bukan pembunuh. Jika Anda membawa orang di sebelah Anda itu kembali, dia akan membawa pembunuh sebenarnya pulang. kau, apa yang kau bicarakan?
Nenek, apa yang sebenarnya terjadi? Nak, dengarkan aku. Tahun itu, hari itu, saya pergi ke rumah sakit untuk menemui Anda. Aku kebetulan melihat Selili membunuh Xiao Xiao. Itu kau. Apa kau punya bukti? Tidak ada rekaman pengawasan malam itu yang mencatat siapa saja yang masuk ke bangsal. Bukti. Bukti. Ibu, kau tidak bisa percaya apa yang dia katakan. Kamu masih bibi, kan? Tidak. Jika kebenarannya memang seperti yang kamu katakan, kenapa kamu tidak maju untuk bersaksi saat itu? Kenapa kamu baru muncul sekarang, membuat cucumu di penjara 5 tahun tanpa alasan? Karena Xiao Zi bukan cucu kandung saya. Nenek, kau 28 tahun yang lalu, putra dan menantu saya mengalami kecelakaan mobil. Dan keduanya meninggal. Mereka hanya meninggalkan saya, seorang bayi yang baru lahir. Bagaimana mungkin saya, seorang wanita tua, membesarkannya hingga dewasa? Saat itu juga, keluarga Nyonya Su juga baru saja memiliki bayi perempuan. Keluarga mereka sangat berada. Jadi saya, karena egoisan, menukar kedua bayi perempuan ini. Nak, kamu adalah nona muda kedua dari keluarga Su. Kamu, Su Lili, tidak. Aku adalah nona muda kedua dari keluarga Su. Statusku bangsawan. Kau bicara omong kosong. Nenek, katakan padaku. Ini tidak benar. Kan? Aku adalah cucu kandungmu. Bukan? nak. Betapa saya berharap Anda adalah cucu kandung saya. Tapi, Anda adalah nona muda kedua dari keluarga Su. Kalau tidak, bagaimana mungkin hati nona muda tertua cocok dengan milikmu? Cukup. Aku datang ke sini bukan untuk melihatmu mengakui kerabat. Sial sekali. Ibu-ibu, bisakah kau membawaku keluar? Baiklah, kita sudah punya perjanjian cerai sekarang. Bawa aku keluar. Dengan begini, bersama kakak Boyen. Diam. Kamu, anak dari keluarga pelayan, dan masih seorang pembunuh. Apa kamu masuk keluarga kami? Tidak ada yang diizinkan pergi. The film was translated Apa and kau tahu narrated mengapa by aku M. memilih Media. tempat ini sebagai alamat pertemuan? Karena ini adalah pabrik kimia yang ditinggalkan. Katakan padaku, jika sesuatu tidak sengaja terjadi di sini, kebocoran limbah yang tidak disengaja, dan tidak sengaja menemukan beberapa mayat wanita tak dikenal, siapa yang akan curiga? Aku. Sulili, kamu gila. Berani-beraninya kamu. Apa yang kamu lakukan? Semua diam. Sekarang semuanya sudah sampai di titik ini. Aku tidak takut memberitahumu. Ya. Aku membunuh Su Xiao. Kau. Lagi pula, membunuh satu tetap membunuh. Membunuh sekelompok orang juga membunuh. Semua orang yang tahu rahasiaku harus mati. Tolong, buka pintunya. Li Boyan, angkat teleponnya, cepat angkat teleponnya. Angkat teleponnya. Benar. Mu Shengyu. Mu Shengyu, cepat selamatkan kami. Xiao Zi, nenek tidak bisa bertahan. Nenek, pergi. Pintunya terbuka. Nak, tergila. Aku tidak bisa pergi. Nenek, cepat pergi. 28 tahun yang lalu, karena keinginan egois saya juga menukar Anda. 5 tahun yang lalu saya tahu
Lily membunuh seseorang, tapi saya berpura-pura gila dan bodoh demi dia untuk menyembunyikannya, menyebabkan Anda di penjara selama 5 tahun dan menderita begitu banyak. Nah, tergila. Nenek, Susie, Songking, Songking. Tuan muda, Anda sudah bangun. Suzy. Apakah kamu menemukan mereka? Lihat laporan berita ini. 6:10 pagi ini, kebakaran itu telah menyebabkan 36 kematian. 2 orang luka ringan, dikirim untuk perawatan medis. Telepon ini sepertinya milik Nyonya Muda. 2 lainnya hilang. Situasi kini dikendalikan oleh pihak keamanan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mereka sehat-sehat saja barusan. Tidak. Tuan muda. Tuan muda. Tuan muda. Tuan muda. Dokter Gau secara khusus menginstruksikan Anda untuk istirahat di tempat tidur. Anda tidak bisa pergi. Tidak. Aku harus pergi. Nona Su, ini adalah desain dari desainer kami Vivian, didesain secara pribadi. Dan kemudian, ada 288 berlian di korset gaun ini, benar-benar berkilau memukau padamu. Aku akan ambil, bayar tagihannya. Baiklah. Gaun pengantin yang indah sekali. Hanya saja sayang sekali. Kamu benar-benar tidak mati. Baik dan jahat pasti akan dibalas. Orang sejahat kamu masih hidup, bagaimana mungkin aku mati? Dasar jalang, kamu manusia atau hantu? Kamu tidak berani menantangku. Su Lily, apakah kau tahu apa kesalahanmu? Pertama, kau membunuh anakku. Kedua, kau membunuh nenekku. Sekarang kau telah menyakiti 2 orang satu-satunya yang kupedulikan di dunia ini. Mulai sekarang, kau harus hidup dalam ketakutan, hidup dalam teror, setiap hari. Aku akan segera menikah dengan keluarga Lee dan menjadi pengantin kakak Boyen. Apa kamu pikir aku akan takut? Begitukah? Jika kakak Boyenmu tahu bahwa kau telah membunuh seseorang, apa kamu pikir dia akan percaya? Jangan khawatir. Berita ini seperti bom waktu yang berdetak. Dan aku memegang kendali jarak jauh ini di tanganku. Berita ini saat kau paling bahagia. Tekan kendali jarak jauhnya. Suzy. Suzy, aku akan membunuhmu. Tidak bisa menahan diri sekarang. Dibanding perlakuanmu padaku, itu tidak seberapa. Nona Su, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kenapa kamu biarkan siapa saja masuk? Maafkan aku, tapi sepertinya kartumu tidak berfungsi. Bagaimana mungkin? Ini adalah kartu hitam tak terbatas. Mungkinkah demagnetisasi? Bahkan lebih tidak mungkin. Apakah ada yang salah dengan mesinmu? Toko macam apa ini? Aku akan membeli gaun pengantin ini. Lalu, apa kamu berencana untuk gesek kartunya? Tidak ada kata sandi. Aku akan berbicara dengan wanita ini. Beberapa kata lagi. Baiklah, benar. Di toko kami, jangan biarkan sembarang orang masuk. Terutama orang-orang seperti ini. Tak sanggup beli, tetap maksa coba. Kamu. Itu kamu. Apa sebenarnya yang kamu Film was lakukan pada translated kartuku? and Ini. narrated by M Media. Tanya saja orang yang kasih kartu ini. Aku ada urusan, jadi aku tidak akan bermain denganmu lagi. Benar. Kau seharusnya masih melepas gaun pengantin ini dulu. Kalau tidak, aku akan mencari karyawan toko untuk melepasnya. Pergi sana. Tidak. Suzy sudah kembali sekarang. Jika Tuan Muda Boyen membatalkan pernikahan itu, apa yang harus aku lakukan? Sepertinya aku harus melakukan sesuatu. Suzy, jangan salahkan aku.
Suzy, Tuan muda. Suzy sudah ditemukan. Benar. Bukan. Tuan muda, kalau Anda tak kembali memimpin keadilan di perusahaan, Grup Lee benar-benar tidak akan terselamatkan. Baiklah. Tuan muda, dalam 3 bulan Anda tidak berada di perusahaan. Pendapatan penjualan Grup Lee anjlok. Grupmu diam-diam mengakuisisi saham Grup Lee. Langsung saja ke intinya. Ada rapat merger dan akuisisi sore ini. Kudengar wakil presiden grupmu yang baru diangkat akan memimpin rapat secara pribadi. Jika Anda masih tidak mengambil alih, Grup Lee benar-benar akan tamat. Mau kemana, Tuan muda? Kembali ke perusahaan. Apa yang dikatakan Direktur Lee ditandatangani. Bagaimana dengan Direktur An? Dia setuju? Asal kamu tambahkan 2 poin. Setuju dengannya. Baiklah, lalu apa lagi yang kurang? Tanda tangan Direktur Lee masih belum ada. Direktur Lee, Mereka semua setuju tanda tangan. Suzy, kamu lenyap 3 bulan penuh. Aku kira kamu sudah mati. apa? Apakah aku tidak mati? Mengganggu Tuan Muda Lee? Insiden kebocoran limbah pabrik. Kamu tidak punya efek samping, kan? Bukankah Tuan Muda Lee baru saja melihatnya dengan jelas? Aku baik-baik saja. Terima kasih atas perhatian Tuan Muda Lee. Apakah kamu harus menjawabku di setiap kalimat? Ada apa? Tunanganku bikin Tuan muda Lee marah ya. Tunangan. Baiklah, Suzy. Kamu mencoba segala cara untuk menceraikanku. Hanya untuk menikah dengannya. Urusan hati adalah permainan yang adil, bukan? Suzy. Museum. Selama aku di sini 1 hari saja. Lupakan saja rencana merger kalian. Suzy. Suzy, Ada apa? jadi berhati lembut. Tidak. Lupa caranya memperlakukanmu sebelumnya. Saat kamu keguguran. Saat nenekmu meninggal, dia tidak ada. Lagi pula ini juga langkah terakhir untuk menjatuhkan Grup Lee. Jangan berhati lembut. Aku tahu. Masih ada beberapa detail dalam kontrak yang perlu saya konfirmasi. Saya akan pergi dulu. Anggur merah. Kecantikan. Dan ini. The film Aroma was afrodisiak. translated and narrated by M Media. Kakak Boyen. Setelah perbuatan itu selesai, pernikahan ini tak bisa kau batalkan. Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Keluar. Kakak Boyen, kita akan menikah. Apa yang masih kamu malu-malu? Apa yang kamu bakar di ruangan ini? Hanya beberapa dupa untuk menciptakan suasana. Kakak Boyen, malam ini kita Bertindak liar. Li Boyen, apa maksudmu bersembunyi di dalam? Di matamu, apakah aku seburuk itu? Lily. Sudah berapa kali ku bilang padamu, aku hanya menganggapmu sebagai adik. Dulu, sekarang, dan di masa depan. Kamu hanya akan menjadi adik. Kakak. Lalu mengapa kamu ingin menikahiku? Sulil, aku memberitahumu. Mari kita batalkan pertunangan kita. Batalkan. Mengapa? Apakah karena jalang Susi itu? Dian, kamu. Sejak kapan mulutmu jadi kotor begitu? Mulutku kotor. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Aku mendengar semuanya. Dia sekarang tunangan Mu Xingyu. Dia kembali kali ini hanya untuk menjatuhkan Grup Lee. Jangan bicara lagi. Dia pasti bersekongkol dengan Mu Xingyu. Sejak awal, waktu itu dia cari segala cara dekati kamu, hanya untuk memberitahu kekasihnya. Itu saja. Sudah kubilang jangan bicara lagi. Tapi dia membunuh adikku. Dia hanya jalang. Jalang. Kamu memukulku. Kamu memukulku demi dia.
Maaf, Lily. Pertunangan kita. Mari kita batalkan saja. Li Boen. Aku pasti akan membuatmu sepenuhnya menyerah pada Suzy. Akhirnya Wakil Presiden Su sempat menemuiku. Saya sudah merevisi detail kontrak 7 kali. Saya sudah berusaha keras memenuhi permintaan Anda. Kenapa Anda tidak mau menandatangani? Bagaimana jika aku tidak mau menandatangani? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Ajukan permintaan. Baiklah, Apa? saya bilang, Anda ajukan permintaan. Apa yang Anda inginkan agar mau menandatangani? Baiklah. Kalau begitu aku akan membuatmu berjanji padaku. Membatalkan pertunangan dengan Mu Shengyu. Itu syaratku. Kau baik-baik saja. Kamu tidak berpikir. Lukaku belum sembuh setelah 3 bulan, kan? Kau membohongiku. Kamu setuju atau tidak? Karena Tuan Li menginginkannya seperti itu. Pergi bicara dengan tim hukum saya. The film was Selamat tinggal. translated and narrated by M Media. Apakah ini masih untuk membantu Mu Shengyu? Halo, Kakak Boen, Bibi Li mengalami kecelakaan. Cepat kemari. apa? Aku akan segera ke sana. Ibu. Ibu. Apa yang terjadi? Kakak Boen, seseorang baru saja mencoba membunuh Bibi. Syukurlah aku sempat menghentikan mereka. Kalau tidak, Bibi pasti sudah. Bicara. Apa sebenarnya yang terjadi? Itu Suzy. Dia pasti sudah tahu bahwa Bibi Li sebenarnya tidak terluka. Untuk cegah masalah di masa depan, dia mengirim pembunuh untuk membunuhnya. Kak Boen, Suzy bahkan mencoba membunuh adikku untuk mendapatkan jantung yang cocok waktu itu. Sekarang, untuk mengambil alih perusahaan Li, dia ingin membunuh Bibi Li. Untungnya, aku mengetahuinya tepat waktu. Kalau tidak, Bibi pasti sudah. Nona Su sangat lihai mengalihkan kesalahan. Itu benar-benar cerdik. Dasar pembunuh, kau masih berani datang ke sini. Kak Boen, cepat kurung dia di penjara. Seumur hidup, dia tak boleh keluar lagi. Suzy. Apakah tidak ada yang ingin kamu jelaskan padaku? Jelaskan. Kenapa aku harus menjelaskan padamu? Ketika aku ingin menjelaskan, kau mengirimku ke penjara selama 5 tahun. Aku ingin menangkap pembunuh asli dan buktikan aku tak bersalah. Akibatnya, anak itu tiada. Nenek juga tiada. Perasaan yang menyayat hati seperti ini. Membuktikan diri tidak bersalah. Sudah cukup aku lakukan. Hari ini. Aku mau cungkil mata penjahat itu dan lihat sendiri. Biarkan dia masuk ke perutku dan melihat sendiri. Suzy, kau gila. Tamparan ini, aku menamparnya untuk Xiao Xiao. Persaudaraan kalian bertahan 20 tahun. Tapi kau membunuhnya demi seorang pria. Tamparan ini, untuk nenek. Dia adalah darah dagingmu, selalu melindungimu. Tapi kau hanya peduli pada rahasiamu sendiri. Tamparan ini, untuk anakku. Dia tidak punya dendam atau permusuhan denganmu. Namun kau meracuninya. Dan tamparan ini, untuk diriku sendiri. Tahun-tahun terakhir ini, karena fitnahmu. Keluargaku hancur dan orang-orang meninggal. Kak Boen, dia gila. Kak Boen. Kenapa aku merasa? Apa yang dia katakan itu benar? Kak Boen, bagaimana bisa kau percaya kata-kata orang gila? Dia bilang aku membunuh banyak orang. Mana buktinya? Mana saksinya? Aku adalah saksinya. Ibu, kamu sudah bangun. Cepat. Cepat bangun. Saat dia di pabrik, mengunci kami. Ingin melepaskan gas beracun untuk membunuh kami. Dia mengakui semua kejahatannya di depan kami. Aku benar-benar menyesal. Mempercayaimu selama bertahun-tahun. Kak Boen, kau tidak bisa percaya apa yang dia katakan. Tidak seperti itu. Keluar, Song Kim. Bawa dia ke kantor polisi untukku. Kak Boen, tidak. Kak Boen. Kau tidak bisa percaya apa yang dia katakan. Tidak seperti itu. Kak Boen. Song Kim, tolong jaga ibuku baik-baik untukku. Baiklah. Suzy. Suzy, tunggu sebentar. Suzy, aku minta maaf. Aku salah paham padamu sebelumnya. Aku minta maaf. Li Boyan, lepaskan aku. Apa kau pikir permintaan maaf sederhana bisa menyelesaikan segalanya di antara kita waktu itu? Ya,
Apa kamu tidak mau perusahaan itu? Baiklah, aku akan memberimu perusahaan itu. Semua saham itu milikmu. Tanda tangan hari ini. Li Boyan, apa kau pikir ini bisa menebus apa yang kau berutang padaku? Selama ini, kau bermimpi. Aku memberitahumu. Aku akan rebut grup Li dengan caraku. Apa yang kau berutang padaku, tidak akan pernah bisa kau bayar kembali. Baiklah, baiklah. Asalkan kamu kembali, kamu bisa menyiksaku sesukamu. Suzy, kamu masih mencintaiku kan? Li Boyan, aku terlalu lelah. Aku tak pernah melihatmu dengan jelas. Kau tidak terduga, berubah-ubah suasana hati. Kau bisa mengirimku ke penjara sebelumnya, dan sekarang kau menyerahkan perusahaan. Aku tidak percaya padamu lagi. Jangan pernah The bertemu lagi. film was translated and narrated Suzy. by M Media. Aku akan membunuhmu. Kamu, bukankah kamu? Bilang aku tak bisa membayar utangku padamu. Kalau begitu sekarang, aku akan memberimu nyawaku. Li Boyan. Cepat panggil dokter, cepat. Li Boyan, bertahanlah. Suzy, aku mohon padamu, tolong biarkan aku keluar. Di sini. Sangat menakutkan di sini. Aku tidak membunuh siapapun, namun kau bisa menjebakku. Dan aku menjalani 5 tahun di penjara. Kau adalah pembunuh sejati, yang melukai seseorang. Apa kau pikir kau bisa keluar sini? Tunggu saja membusuk di penjara. Suzy, aku peringatkan kau, biarkan aku keluar. Aku adalah istri ketua grup Li. Begitukah? Kalau begitu, biar ku beritahu. Li Boyan masih di rumah sakit, karena kau menusuknya. Dia tidak sadarkan diri. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku menyakiti Kak Boyan? Pasti kau. Kau pasti menjebakku. Suzy, tolong. Tolong biarkan aku keluar. Jika kau membiarkanku keluar, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Rahasia apa lagi yang kau miliki? Apakah kau tahu mengapa aku menjebakmu waktu itu? Karena aku menemukan bahwa Li Boyan telah mencintai orang yang salah sejak awal. Apa maksudmu? Orang yang selalu dicintai Li Boyan adalah Su Xiaoxiao yang bernyanyi untuknya saat dia kecil. Su Xiaoxiao belum pernah jumpa dia waktu kecil. Aku tahu saat itu bahwa dia mencintai orang yang salah. Jadi targetku selalu kau. Su Lili, kau akan terkurung di sini selamanya. Buka matamu dan lihat baik-baik. Aku adalah istri ketua grup Li. Nenek. Anak. Kakak Xiaoxiao. Kalian bisa beristirahat dengan tenang. Tuan mudamu. Aku sungguh sangat berterima kasih padamu, karena bantuanku di saat tersulit. Biar ku tanya. Bisakah kamu benar-benar tidak menikahiku? Kamu sudah jatuh cinta padanya. Aku tidak tahu. Kamu sudah jatuh cinta padanya. Aku masih selangkah terlambat. Tuan mudamu, bisakah aku meminta kembali semua saham perusahaan Li yang kau pegang? Baiklah. Bagaimanapun, kasus perusahaan Li juga sedang ditangani olehmu. Bisakah aku tahu mengapa? Li Boyan tidak ada di sini sekarang. Aku harus melindungi perusahaan Li untuknya. Aku sudah tahu sejak lama. Terima kasih, Tuan mudamu. The film Tunggu. was translated and narrated by M Media. Aku benar-benar mencintaimu. Sudah tidak penting lagi. Ya, itu tidak penting lagi. Aku mengumumkan, krisis merger perusahaan Li telah berhasil diselesaikan. Kelak, aku takkan ada dalam wujud apapun mencampuri operasi internal perusahaan Li. Baguslah. Li Boyan, aku telah melindungi perusahaan Li untukmu. Kapan kau akan bisa bangun? Nyonya muda. Di mana Li Boyan? Nyonya muda.
Nyonya muda, dengarkan saya. Katakan sesuatu. Nyonya muda, dengarkan saya. Nyonya muda. Di mana dia? Katakan sesuatu. Suzy, Nyonya muda, saya hanya ingin menjelaskan kepada Anda. Tuan muda langsung mencarimu saat bangun. Anda tak beri saya kesempatan menjelaskan. menikah. Tidak akan menikah. Tidak apa-apa. Kapanpun kamu ingin menikah, kita akan menikah.